Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Ya, Saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan Bahasa Indonesia, ingin menyelesaikan tugas, terutama tugas wawancara. Yang pertama, boleh memperkenalkan diri dulu, Pak. perkenalkan nama Bapak Abdul Ghaffur Hari, mengajar sebagai guru bahasa Indonesia dari tahun 2018, kelas 8 dan kelas 9. Dari zaman sekarang, Pak, ya kan ada istilah COVID ya, Ya, yang diterapkan itu daring dan luring. Apa sih keutamaan atau kekurangan kelebihan dari luring dan daring itu sendiri, Pak? jadi kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Pembelajaran daring menurut Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bisa menyebutkan bahwa pembelajaran daring di Indonesia sudah dimulai sekitar tahun 1980-an dan berkembang cukup pesat lagi di tahun 2000-an. Pembelajaran daring sudah dilakukan sejak tahun 80 akhir, kembali menentukan momentumnya saat ini pandemi virus corona atau disebut COVID-19 telah memaksa seluruh pihak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan jaringan internet. Adapun kelebihan pembelajaran daring adalah untuk meningkatkan level ingatan. Selain itu juga pembelajaran daring bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dan memakai ruang chat antar sesama pada peserta didik maupun dengan pengajar. Adapun kekurangan pembelajaran daring adalah biaya yang relatif lebih mahal di awal pembelajaran. Selain itu, juga dalam pembelajaran daring, interaksi antar peserta didik dan pengajar terasa kurang nyata dan bermakna. Hal ini menyebabkan hubungan emosi dan personal antara peserta didik dan pengajar kurang kuat karena interaksi dilakukan secara maya. Luring dan daring itu termasuk metode apa, Pak? Luring dan daring termasuk metode hybrid learning. Bagaimana cara menerapkan hybrid learning dalam pembelajaran? Penerapan hybrid learning dimulai dengan melakukan analisis terhadap peserta didik, konteks dan konten pembelajaran dan pengajaran. Hasil dari analisis itu untuk memetakan kompetensi harus dikuasai oleh peserta didik melalui tatap muka secara langsung atau mandiri. Selain daring, selanjutnya hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam silabus atau rencana pembelajaran sesuai dengan surat keputusan bersama 3 menteri dan sesuai anjuran dari gugus tugas COVID-19. Sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka maksimal peserta didik yang diizinkan dalam kelas hanya 50% dan daya tampung kelas. Adapun, Pak, apa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran hybrid learning? Dalam pembelajaran hybrid learning terdapat 5 kunci utama yang harus ada. Yang pertama, live event. Tatap muka tetap dilakukan dalam proses pembelajaran. Disinilah guru menyampaikan materi dasar untuk lebih lanjut dipelajari siswa secara mandiri. Tatap muka dilakukan pada saat siswa sedang mendapatkan giliran untuk tatap muka di sekolah. Pada saat kegiatan tatap muka di sekolah, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai selama pembelajaran. Yang kedua, self-reference learning, pembelajaran mandiri. Setelah mengikuti tatap muka di kelas, siswa memperdalam pemahaman materi dengan melakukan belajar mandiri. Siswa dapat mempelajari secara mandiri dari sumber belajar
dengan materi yang sudah diberikan pada tatap muka di sekolah. Yang ketiga, kerjasama. Model yang ketiga juga merupakan salah satu model pembelajaran kolaboratif. Siswa bisa melakukan kerjasama dengan siswa lainnya atau guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan pembelajaran. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok saat tatap muka maupun pada saat belajar di rumah. Yang keempat, asesmen atau penilaian. Sistem penilaian pembelajaran dengan hybrid learning berbeda apabila dibandingkan dengan penilaian pada pembelajaran biasa. Penilaian hybrid learning didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian yang beragam dan komparatif. Yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi. Pada saat pembelajaran, siswa menggunakan kelas maya pada portal rumah belajar untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara tidak langsung dengan guru atau teman yang lain. Siswa yang dapat memanfaatkan sumber belajar dan portal rumah belajar untuk mencari berbagai macam materi yang berkaitan. Mungkin segitu dulu Pak ya yang saya mau tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya.